Islam Calitra, kisah panutan Islam. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar, bayangkan malam di Baghdad. Angin berembus pelan menyusuri lorong-lorong batu. Lampu-lampu minyak bergoyang kecil tertiup udara sungai Tigris. Dari kejauhan terdengar suara pedagang terakhir menutup tokonya. Kota perlahan tenang. Namun malam itu, ada kegelisahan yang tidak terlihat. Dan seperti biasa, di tengah kegelisahan itu ada Abu Nawas. Beberapa hari terakhir, Baghdad diramaikan oleh seorang pendatang. Seorang lelaki berpakaian rapi, berjanggut tebal, suaranya berat dan meyakinkan. Ia memperkenalkan diri sebagai orang yang memiliki ilmu membaca hati. Orang-orang berbondong-bondong menemuinya. Di sebuah rumah besar yang disewanya, ia duduk di kursi tinggi. Di hadapannya, warga bergantian datang membawa pertanyaan. "Aku tahu apa yang kau sembunyikan," katanya pada seorang pemuda. Pemuda itu terkejut. Apa maksudmu?" "Kau terlihat baik, tapi hatimu penuh iri pada saudaramu." Pemuda itu tertunduk. Orang-orang berbisik kagum. Dia benar. Semakin hari semakin banyak yang percaya. Lelaki itu seakan mampu melihat apa yang tidak terlihat. Ia menegur, mengungkap, bahkan mempermalukan orang dengan dalih membersihkan hati. Dan anehnya, orang-orang justru takut sekaligus kagum. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Suatu sore, ia duduk di warung kecil sambil menyeruput teh hangat. Di sekelilingnya, orang-orang sibuk membicarakan si pembaca hati. "Dia luar biasa," kata seorang lelaki. "Aku belum bicara apa-apa, dia sudah tahu kesalahanku." Abu Nawas mengangkat alisnya pelan. "Benarkah begitu?" "Iya, bahkan dia tahu aku pernah berbohong pada istriku." Abu Nawas tersenyum tipis. "Atau mungkin wajahmu yang menceritakannya." Orang-orang tertawa kecil, tapi tetap yakin pada pendatang itu. Malamnya, Abu Nawas memutuskan untuk datang sendiri. Rumah besar itu terang benderang. Orang-orang duduk berjajar menunggu giliran. Suasana hening, tegang, penuh rasa penasaran. Ketika tiba gilirannya, Abu Nawas duduk di hadapan lelaki itu. Tatapan mereka bertemu. Lelaki itu menyipitkan mata. "Aku tahu siapa kau." Abu Nawas, orang yang merasa cerdas. Abu Nawas tersenyum santai. "Merasa? Tidak. Aku sering merasa bodoh, justru itu sebabnya aku banyak belajar." Beberapa orang tersenyum tipis mendengar jawabannya. Lelaki itu tidak goyah. "Kau datang untuk mengujiku." "Aku datang untuk mengenalmu," jawab Abu Nawas ringan. Lelaki itu mencondong ke badan. "Baik, aku akan membaca hatimu." Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata dengan suara berat, "Aku ragukan kau. Kau pikir aku penipu." Orang-orang bergumam. Abu Nawas mengangguk pelan. "Sebagian benar, tapi bukankah kebanyakan orang yang datang kemari juga meragukanmu sebelum masuk?" Lelaki itu terdiam sesaat. Abu Nawas melanjutkan dengan suara tenang namun jelas. "Katakan padaku, bagaimana kau membaca hati seseorang?" "Aku melihat gerak tubuhnya, nafasnya, tatapannya." "Ah, jadi kau membaca tanda, bukan hati." Beberapa orang mulai saling pandang. Lelaki itu cepat menjawab, "Hati manusia selalu memberi tanda pada tubuhnya." "Benar, tapi tanda bisa salah ditafsirkan." Suasana mulai berubah. Tidak lagi penuh kekaguman, tapi penuh perhatian. Abu Nawas berdiri perlahan. "Baiklah, sekarang aku ingin kau membaca hati orang-orang di ruangan ini." Ia menunjuk seorang lelaki tua. "Katakan apa yang ada di hatinya." Lelaki pembaca hati itu memperhatikan. Dia menyesal atas masa lalunya. Lelaki tua itu menunduk. Orang-orang kembali bergumam kagum. Abu Nawas mengangkat tangan. "Sekarang aku akan bertanya langsung padanya." Ia menatap lelaki tua itu dengan lembut. "Apakah benar engkau menyesal atas masa lalu?" Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Siapa yang tidak?" Abu Nawas tersenyum tipis. Lalu ia berbalik kepada orang banyak. "Lihat, tidak ada manusia yang tidak pernah menyesal.
Jika kau mengatakan pada siapapun bahwa ia pernah menyesal, kemungkinan besar kau benar. Ruangan mulai sunyi. Keringat kecil terlihat di pelipis si pembaca hati. Abu Nawas melangkah lebih dekat. Katakan padaku, satu hal yang tidak umum, satu hal yang benar-benar hanya diketahui hatiku. Lelaki itu terdiam. Wajahnya mulai kehilangan ketenangan. Aku hanya ingin membantu orang menyadari kesalahannya. Aku ingin membantu atau membuat mereka takut. Kalimat itu terasa seperti jatuh berat di lantai. Orang-orang mulai berpikir. Abu Nawas menoleh kepada kerumunan. Hati manusia bukan untuk dipertontonkan, bukan untuk ditebak-tebak demi rasa kagum. Ia kembali menatap lelaki itu. Jika kau ingin membantu orang membersihkan hati, ajari mereka berdoa, ajari mereka merenung, bukan mempermalukan mereka di depan umum. Lelaki itu akhirnya menunduk. Tidak ada teriakan, tidak ada hukuman, hanya kesadaran yang perlahan menyebar di ruangan. Orang-orang satu persatu bangkit. Mereka pulang dengan pikiran berbeda dari sebelumnya. Di luar rumah itu, angin malam terasa lebih segar. Seorang pemuda mendekati Abu Nawas. Jadi, dia tidak benar-benar bisa membaca hati. Abu Nawas tersenyum. Hanya Allah yang tahu isi hati. Manusia hanya pandai menebak. Malam semakin dalam. Langkah Abu Nawas menjauh perlahan di lorong Baghdad. Sahabat pendengar, kisah ini mengingatkan kita pada satu hal yang sederhana namun dalam. Di dunia ini, akan selalu ada orang yang mengaku tahu lebih banyak tentang diri kita daripada kita sendiri. Akan selalu ada yang berbicara seolah mengerti isi hati. Tapi hati bukan panggung pertunjukan. Ia adalah ruang sunyi antara kita dan Tuhan. Dan seperti kata Abu Nawas malam itu, tidak semua yang terdengar meyakinkan adalah kebenaran, dan tidak semua yang terlihat tahu benar-benar mengerti. Semoga kisah ini menemani malam Anda dengan tenang. Semoga ia membuat kita lebih berhati-hati, lebih bijak, dan lebih sadar bahwa hati bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.